Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Jangan lupa untuk terus berikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kembali kita akan melanjutkan tentang cerita pewayangan kita. Cerita apa yang akan kita bahas dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita dimulai yaitu di negara Astina. Prabu Duryudana sedang bersama Patih Arya Sangkuni, Resi Dorna beserta para Kurawa dan Adipati Karna. Mereka semua sedang mendengarkan apa yang ingin dibicarakan oleh Prabu Duryudana. Seketika kemudian setelah sembah dan salam, Prabu Duryudana pun mengatakan apa yang ingin dia bicarakan. Prabu Duryudana beberapa hari yang lalu mendapatkan sebuah ilham tentang petunjuk dari dewa untuk mendapatkan sebuah pusaka. Pusaka tersebut adalah Wahyu Makutarama yang berada di negara Singla, yaitu di sebuah padepokan yang bernama Padepokan Kutarungu yang dipimpin oleh seorang resi yang bernama Kesarwasidik. Prabu Duryudana kemudian mengutus para Kurawa yang dipimpin oleh Resi Dorna beserta Adipati Karna untuk mendapatkan Wahyu Makutarama tersebut. Prabu Duryudana beserta para Kurawa dan bahkan Resi Dorna dan Adipati Karna menganggap bahwasannya Wahyu Makutarama adalah sebuah pusaka yang berbentuk benda. Dan kemudian mereka pun memulai perjalanan mereka menuju ke negara Singla. Di tengah jalan mereka pun tiba di sebuah hutan dan kemudian mereka pun bertemu dengan Hanoman Perbancana Suta. Hanoman kemudian menanyakan kemana mereka akan pergi. Kemudian Resi Dorna pun menjawab bahwasanya mereka akan ke negara Singla menemui Resi Kesarwasidik, yaitu untuk meminta pusaka Wahyu Makutarama agar bisa dimiliki oleh Prabu Duryudana. Hanoman kemudian menjelaskan bahwasanya Wahyu Makutarama bukanlah berbentuk sebuah benda ataupun pusaka, namun adalah sebuah ajaran yang luhur. Para Kurawa tetap tidak mau mendengarkan dan Hanoman pun terus mengingatkan bahwasanya apabila mereka ke sana mereka akan sia-sia apabila berharap Wahyu Makutarama itu adalah sebuah benda. Namun Resi Dorna dan para Kurawa tetap ingin berangkat dan tidak memperdulikan nasihat dari Hanoman. Kemudian Hanoman pun dengan terpaksa melawan para Kurawa dan mencegah mereka dari pergi menemui Resi Kesarwasidik. Hanoman pun bertarung dengan para Kurawa dan Adipati Karna. Semuanya tidak ada yang mampu menghadapi Hanoman Perbancana Suta. Namun seketika Adipati Karna pun mengeluarkan senjata konta. Namun senjata konta itu pun buru-buru direbut oleh Hanoman Perbancana Suta karena takut apabila senjata itu ditembakkan. Kemudian Adipati Karna pun ditegur dan dimarahi oleh Hanoman Perbancana Suta karena sudah menggunakan senjata konta secara sembarangan. Akhirnya senjata konta pun dirampas dan disita oleh Hanoman Perbancana Suta. Namun ketika para Kurawa sudah terlalu ambisius dan tidak ingin diusir, Hanoman pun kemudian membiarkan mereka semua menemui Resi Kesarwasidik. Hanoman pun membiarkan mereka pergi karena Hanoman sendiri memiliki maksud-maksud tertentu ke Resi Kesarwasidik. Hanoman sudah bertapa dan dia pun sudah ribuan tahun umurnya dan memiliki sebuah keinginan. Hanoman ingin melepaskan keduniawian dan mukswa mati kembali ke alam kahyangan. Begitulah sepintas keinginan daripada Hanoman yang nanti akan kita ceritakan. Dan kemudian berangkatlah para Kurawa menuju ke negara Singla. Kemudian cerita berubah di negara Singla, yaitu Prabu Gunawan Wibisana setelah menjadi begawan dan mewariskan negaranya kepada sang anak. Prabu Wibisana sekarang sudah menjadi seorang resi dan menjadi seorang petapa.
Gunawan Wibisana memiliki sebuah keinginan, yaitu agar dirinya bisa mukswa dan menyempurnakan keempat saudaranya yang sudah meninggal. Atas saran daripada Resi Kesarwasidik, Prabu Wibisana pun harus menghilangkan keduniawian di dalam dirinya. Atas dasar itulah kemudian Prabu Wibisana pun mengsedekahkan semua harta-hartanya yang hanya meninggalkan baju yang menempel di badan saja. Kemudian Prabu Wibisana pun bertapa di sanggar pamujaan miliknya. Namun di dalam bertapanya itu, Begawan Wibisana kemudian mengeluarkan 4 cahaya di dalam tubuhnya. 4 cahaya tersebut kemudian berwujud 4 orang satria yang bernama Jaya Geni, Jaya Maruta, Jaya Prawita, dan Jaya Pratala. Mereka kemudian berbicara kepada Wibisana dan meminta pertanggungjawaban bahwa mereka semua ingin disempurnakan. Karena kejadian tersebut kemudian sang Begawan Wibisana pun menemui Resi Kesarwasidik. Wibisana pun kemudian pamit dan menitipkan kerajaan kepada sang anak, yaitu Prabu Bisawarna, dan kemudian Wibisana pun pergi menuju ke pertapaan Kutarungu diiringi oleh banyak sekali resi untuk mengantarkan kepergiannya. Di padepokan Kutarungu sendiri, sang resi yaitu Kesarwasidik kedatangan para Kurawa yang dipimpin oleh Resi Dorna. Kemudian Kesarwasidik pun menanyakan dan Resi Dorna pun menginginkan Wahyu Makutarama. Para Kurawa masih menyangka bahwasanya Wahyu Makutarama adalah sebuah pusaka dan berbentuk sebuah benda. Meminta benda itu supaya diserahkan kepada para Kurawa, dan kemudian Resi Kesarwasidik pun menjelaskan bahwa itu bukanlah benda, melainkan sebuah ajaran yang luhur. Lalu kemudian Dorna pun yang tetap kukuh, dan kemudian Resi Kesarwasidik pun memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang dimana apabila mereka bisa menjawabnya, mereka pun bisa memiliki Wahyu Makutarama. Pertanyaannya adalah apa arti atau pengertian daripada Wahyu Makutarama itu sendiri. Para Kurawa tidak bisa menjawab dan Resi Dorna pun tidak berdaya menjawab pertanyaan tersebut. Namun kemudian para Kurawa tetap ingin memaksa, dan terjadilah sebuah pertarungan antara para Kurawa melawan Resi Kesarwasidik. Resi Kesarwasidik sangatlah sakti, dan kemudian para Kurawa pun dibuat tidak berdaya oleh sang resi. Para Kurawa pun kabur kocar-kacir dan kembali ke negara Astina. Namun tak lama berselang kemudian datanglah Anoman Perbancana Suta yang memiliki maksud-maksud tertentu. Namun kemudian Anoman pun bertanya siapa yang baru saja datang ke sini. Resi Kesarwasidik kemudian menjelaskan bahwasanya para Kurawa baru saja pergi dari tempat ini dengan cara memaksa meminta Wahyu Makutarama. Anoman kemudian menjelaskan bahwasanya tadi dia pun bertemu dengan Kurawa dan menjelaskan serta mengingatkan. Serta terjadilah pertarungan antara Hanoman, dan kemudian Hanoman pun menyita senjata konta. Seketika mendengar itu Resi Kesarwasidik pun merasa sangat marah karena perbuatan dari Hanoman. Hanoman memiliki keinginan untuk mukswa dan kembali, namun unsur-unsur keduniawian masih melekat di dalam diri Hanoman. Dengan dia mengambil senjata konta, tentu saja Hanoman menjadi makhluk yang paling jago di antara para Kurawa. Sementara itu adalah sifat keduniawian dan Hanoman tetap tidak bisa melepaskannya. Hanoman tidak akan pernah bisa mukswa apabila dia tidak bisa melepaskan keduniawiannya. Hanoman pun kemudian diminta untuk bertapa kembali di Gunung Kendali Sada dan melepaskan keduniawiannya. Hanoman pun kemudian menyerahkan senjata konta kepada Resi Kesarwasidik dan kemudian berangkat menuju ke Gunung Kendali Sada. Namun tak lama berselang kemudian datanglah Gunawan Wibisana yang diantar oleh banyak sekali resi. Kemudian Gunawan Wibisana pun menyatakan dan mengatakan apa yang dia alami. Gunawan Wibisana sudah melakukan semuanya yang diperintahkan oleh Resi Kesarwasidik serta sudah melepaskan semua keduniawian. Kemudian Wibisana pun meminta untuk disempurnakan oleh Resi Kesarwasidik, dan sang resi pun kemudian menyanggupi permintaan dari Wibisana. Sang resi pun kemudian bermunajat dibantu oleh para resi yang mendampingi
Prabu Wibisana. Kemudian setelah bermunajat, sukma dari Gunawan Wibisana pun keluar dan akhirnya Wibisana pun muksa seketika. Dan kembalilah kemudian 4 satria tadi keluar di dalam jasad Wibisana. Kemudian keempat satria tersebut pun meminta untuk disempurnakan, namun Resi Kesarwasidik menyarankan kepada satria tersebut untuk mencari pawongan atau panakawan, karena sejatinya panakawan adalah merupakan wujud dari keempat unsur itu sendiri. Dan kemudian para satria itu pun pergi mencari para pawongan. Dan begitulah cerita dari muksuanya Gunawan Wibisana. Dan kemudian tak lama berselang, sang resi pun kemudian kedatangan sukma atau arwah daripada sang kakak dari Wibisana, yaitu Kumbakarna. Kumbakarna di alam langit sana melihat melewati perjalanannya di langit keempat. Gunawan Wibisana sangat cepat sekali menuju ke langit kelima dan seterusnya, sedangkan Kumbakarna hanya berada di langit keempat dari dulu hingga sekarang. Dan pada akhirnya kemudian Kumbakarna pun menemui Resi Kesarwasidik untuk meminta petunjuk. Resi Kesarwasidik kemudian mengatakan bahwasanya Kumbakarna tidak bisa naik ke langit selanjutnya karena masih memiliki sebuah dosa. Dosa terbesar Kumbakarna adalah ketika Kumbakarna masih hidup, Kumbakarna sering sekali tidur dan susah untuk dibangunkan. Suatu hari di Lebur Gangsa, yaitu sebuah daerah kekuasaan Kumbakarna, sedang terjadi sebuah kebakaran yang hebat. Para masyarakat dan para prajurit tidak bisa memadamkan api karena harus terlebih dahulu memindahkan Kumbakarna yang tertidur. Kumbakarna adalah wujud daripada raksasa yang sangat besar, dan apabila dipindahkan haruslah melibatkan banyak sekali orang. Karena masyarakat dan para prajurit harus memindahkan Kumbakarna, sehingga banyak sekali rumah dari masyarakat yang terbakar, alatan Kumbakarna yang tidak bisa dibangunkan. Dan dengan keadaan itu kemudian Kumbakarna pun sekarang mendapatkan dosanya dan tidak bisa naik ke langit ketujuh. Dan begitulah kemudian Kumbakarna pun meminta saran apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sang Resi Kesarwasidik kemudian menyarankan agar Kumbakarna menitis kepada seseorang, yaitu Arya Bima. Dengan begitu Kumbakarna pun bisa mengamalkan seluruh ilmunya, dan nanti kemudian hari Kumbakarna pun bisa mencapai ke nirwana. Dan begitulah kemudian Kumbakarna pun mencari Bima. Kemudian cerita berubah, yaitu di Gunung Indrakila, Arjuna yang baru beres bertapa yang ditemani oleh keempat pawongan. Arjuna mendapatkan ilham dari Batara Indra bahwasanya Arjuna harus menemui Resi Kesarwasidik. Kemudian tak lama berselang datanglah keempat cahaya, yaitu menyerupai 4 satria dari tubuh Gunawan Wibisana tersebut. Keempat satria tersebut meminta agar disempurnakan oleh para pawongan, dan kemudian Semar pun menyanggupinya. Keempat pawongan kemudian menyempurnakan keempat satria tersebut, dan akhirnya keempat satria tersebut pun menghilang. Dan tak lama berselang dari itu kemudian Arjuna pun pergi menuju Resi Kesarwasidik ditemani oleh para pawongan. Di perjalanan hutan yang lain, Sri Kandi dan Subadra sedang mencari keberadaan Arjuna. Arjuna yang bertapa sudah lama menghilang dan tidak tahu berada di mana. Namun di tengah perjalanan, mereka berdua pun bertemu dengan rombongan begal, dan akhirnya pun terjadilah pertarungan. Sang Raja Begal berhasil dikalahkan oleh Sri Kandi dan seketika berubah menjadi Panji Nerada. Panji Nerada kemudian memerintahkan kepada mereka berdua untuk segera pulang dan tidak mencari Arjuna karena terlalu berbahaya bagi dua orang wanita di perjalanan tanpa penjagaan. Namun mereka berdua tetap ingin mencari Arjuna sebagai bakti istri kepada suaminya. Lalu kemudian Resi Nerada pun merubah keduanya menjadi seorang dua satria agar perjalanan mereka menjadi lebih aman. Dewi Subadra dirubah menjadi Bambang Sintawaka, dan Dewi Sri Kandi dirubah menjadi Bambang Kandihawa, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menjadi seorang laki-laki
kaki demi mencari Arjuna. Sementara di tengah perjalanan yang lain, Raden Bima pun sedang mencari Arjuna. Raden Bima di tengah perjalanan kemudian bertemu dengan Kumbakarna. Kumbakarna yang memang ingin menitis kepada Bima kemudian mencari alasan agar Bima mau melawan Kumbakarna. Kumbakarna kemudian hendak membegal, yaitu merampas harta benda yang dibawa oleh Bima. Bima pun tidak terima dan kemudian pertarungan pun terjadi. Kumbakarna berhasil ditusuk perutnya oleh kuku Pancanaka dan kemudian menghilang. Kumbakarna pun akhirnya menitis kepada Bima dan menetap di kaki bagian kanan Arya Bima, sehingga Arya Bima memiliki kekuatan tendangan yang luar biasa. Kemudian Bima pun kembali melanjutkan perjalanannya demi mencari Arjuna. Sementara Arjuna sendiri sudah sampai, yaitu di Padepokan Kutarungu, dan bertemu dengan sang resi. Kemudian sang resi pun bertanya, menanyakan arti daripada wahyu Makutarama tersebut kepada Raden Arjuna. Arjuna kemudian menjelaskan bahwasanya wahyu adalah ajaran yang luhur atau suci, dan mahkota yang berarti keagungan, serta Rama yang berarti ayah, yang artinya bahwasanya seorang pemimpin harus memiliki sifat kebapaan, yang dimana itu meliputi ajaran Hasta Berata. Yang pertama adalah harus memiliki sifat bumi yang tenang, istiqomah namun sabar. Yang kedua adalah sifat matahari. Yang ketiga adalah sifat bulan. Yang keempat sifat bintang yang bisa menerangi dan mengantarkan sampai ke tujuan agar tidak kehilangan arah. Yang kelima sifat samudra. Yang keenam adalah api. Yang ketujuh adalah angin. Dan yang kedelapan adalah sifat api. Setelah mendengar jawaban dari Arjuna, sang resi pun kemudian menyimpulkan bahwasanya Arjuna sudah mengerti ajaran dari Hasta Berata dan sudah memiliki wahyu Makutarama. Sang resi kemudian meneruskan bahwasanya ajaran Hasta Berata sudah diamalkan oleh Batara Rama Wisnu terdahulu. Ketika Batara Rama mengembara di hutan, Raden Barata pun enggan untuk menggantikan Batara Rama sebagai seorang raja di Ayodhya, sehingga sang Raden Barata pun menjemput Batara Rama ke dalam hutan dan menangis sejadi-jadinya. Namun sang Batara Rama kemudian menjelaskan bahwasanya selama dia mengajarkan ajaran Hasta Berata, bahwasanya Batara Rama tetap menjadi raja di sana. Kemudian sebagai lambang tersebut, sang Batara Rama pun menyerahkan terompahnya kepada Raden Barata. Raden Barata pun akhirnya mau menjadi seorang raja dengan mengamalkan ajaran Hasta Berata tersebut. Dengan begitu kemudian Arjuna pun berhasil menguasai dan mendapatkan wahyu Makutarama. Dan sebagai akhirnya sang resi pun menitipkan senjata konta kepada Arjuna agar diserahkan kepada Adipati Karna. Namun tak lama berselang kemudian di padepokan itu pun kedatangan dua orang satria yang tadi. Satria tersebut adalah jelmaan daripada Sri Kandi dan Subadra yang kemudian menyerang kepada Resi Kesarwasidik. Resi Kesarwasidik kemudian dipukul oleh salah seorang satria tersebut dan kemudian berubah menjadi Batara Kresna. Namun kemudian seketika satria itu pun dipanah oleh Arjuna dan kedua satria tersebut pun berubah menjadi Sri Kandi dan Subadra. Dan begitulah perjalanan Arjuna di dalam mendapatkan wahyu Makutarama. Setelah kembali dari padepokan, Arjuna pun berniat untuk mengembalikan senjata konta kepada Adipati Karna dan menemuinya. Adipati Karna melihat sesuatu yang berbeda dari Arjuna yang terlihat lebih bercahaya. Arjuna pun kemudian mengatakan bahwasanya dia sudah mendapatkan wahyu Makutarama. Karna pun kemudian merasa ingin juga memilikinya dan meminta itu kepada Arjuna. Namun Arjuna kembali menjelaskan bahwasanya wahyu Makutarama bukanlah sebuah pusaka, namun adalah sebuah ajaran yang luhur. Adipati Karna pun memaksa dan kemudian terjadilah pertarungan. Dan ketika Adipati Karna terdesak, kemudian Arjuna pun pergi begitu saja dari Adipati Karna. Adipati Karna pun termenung dan merasa sangat bersalah dan merasa sangat malu karena telah menyerang Arjuna.
Arjuna. Demikianlah teman-teman ringkasan daripada cerita Wahyu Mahkota Rama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa berikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.